amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama. Semoga hadir kita, rawuh kita di Masjid Al-Mustaqim ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami sehat ya Bu. Alhamdulillah. Mungkin sehat menika tansah kita gowo ngantos mangke sowangan Gusti Allah. Sehat wal afiat. Bapak Ibu, wonten ing jam menika di pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang hidup tentram menurut ajaran Islam. Meraih hidup tentram berbasis menurut ajaran Islam. Bapak Ibu, apa yang menjadikan kita tidak tentram? Banyak anak-anak. Oh iya. Banyak angan-angan. Ya. Iya. Coba kalau kita lihat yang menjadikan kita tidak tentram menurut saya, ya. Yang pertama adalah kalau kita sakit atau tidak sehat. Benar banget Pak? Ya. Kalau kita sakit atau tidak sehat, kita tidak tentrem, gitu ya. Ya, rumah trocok aja sudah apa? Sudah bingung, sudah tidak tentrem. Apalagi ini sakit atau tidak sehat, ya. Ya. Makan juga nggak enak, ya. Apa ada, ya. Tapi pahit, ya. Jadi begitu. Ini, apalagi yang sakit, bapak atau kepala keluarga repot lagi. Tapi saya yakin yang lebih repot lagi kalau yang sakit itu istri atau ibu. Wah, itu sudah rumah pating lumbruk nggak karu-karuan, ya. Suami hanya ya. Kok pakai huruf Pak? Itu seninya orang sakit, ya. Jadi ini diantaranya. Jadi begitu, ya. Maka ini yang pertama. Yang kedua adalah sudah sakit orang duit, ini. Yang ketiga adalah sudah sakit, nggak punya rezeki, bahkan rumah tangga tidak rukun. Jadi begitu. Ini yang menjikan kita. Maka ada 3 landasan untuk saya matur di depan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Yang pertama adalah dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya. Yang kedua adalah surat Ar-Rum ayat 21 dan yang ketiga ya surat Qasas ayat 77. Kalau kita ringkasnya kita lihat ya surat At-Tahrim ayat 6. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bisa nggak sakit itu bisa menjadi orang itu menjadi nanti di neraka? Bisa, karena Gusti Allah adil, ngonek-ngonek Gusti Allah akhirnya berdukung. Akhirnya kemudian apa? Berakhir dalam keadaan apa? Kesirikan. Ini bisa, maka membahayakan ini. Yang kedua adalah ya surat Ar-Rum ayat 21, ya. Ya, kita Bapak Ibu nikah ini dalam rangka memperoleh kehidupan jadi sakinah mawaddah
warahmah, tentram bahagia. Dan yang ketiga adalah surat Qasas ayat 77, ya, carilah kebahagiaan hidup di akhirat, tapi jangan lupa terhadap keadaan hidup di dunia. Berbuatlah baik kamu semuanya sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu semuanya. Nah ini, ya, Allah itu berbuat baik tidak pandang bulu, ya, memean saja itu dengan matahari itu disinari, ono anduk, ya, anak celana, ada sarung, tapi juga celana dalam semuanya apa? Disinari. Ini Allah adil, ya. Tapi kalau kita kan mungkin pilih-pilih. Nah ini, ya. Maka kemudian tadi, ya, yang menjadikan kita tidak tentram ini, ya. Kita lihat yang pertama, ya. Bagaimana untuk meraih sehat itu? Ya, karena sehat itu penting, tapi tidak semuanya karena sehat menjadi, ya, yang lain tidak penting, tidak. Jadi begitu, ya. Yang pertama adalah kesehatan itu dimulai dari bangun tidur, ya. Kok belakang harus mandi? Bangun tidur. Yang pertama adalah bangun tidur kita, ya. Tidur kita juga yang yang berkualitas dengan membaca dulu, setelah itu tidur. Jadi begitu. Nah, ketika dibangunkan maka bangun tidur itu berdoa. Ketika kita duduk di tempat tidur maka berdoa, bersyukur dihidupkan kembali, diuripkan malih dibalik. Nah ini diantaranya. Nah, setelah itu baru melet 10 kali di tempat tidur itu. Kok senyum-senyum? Tenang lagi, ya. Ini yang memberi tahu siapa? 110-an dokter alumni Gajah Mada yang sudah mendokter lama, jadi begitu. Kemudian melihat bahwa orang-orang itu kalau sakit, terutama sakit, ya, otak ini akhirnya lolalali, apa? Ya, penyakitnya namanya apa? Alzheimer. Penyakit apa? Alzheimer, cirinya lola lali. Jadi begitu. Nah, maka caranya bagaimana untuk mengurangi itu adalah dengan melet. Karena eletan kita itu sampai ke otak besar ini sehingga menjadi kita ingat. Ya. Ayo bareng sekarang 10 kali. Ya, ini ya. Melet ini jadi begitu. Ini dan ini sudah dipraktekkan ribuan orang. Jadi begitu ini ya. Nah, ini ada seorang Kalimantan, ya, kemudian ibunya menemui menjagakan datangnya anaknya dan anaknya datang. Dan kenapa? Senang sekali ya Pak, karena anaknya selama dia tugas itu di luar Kalimantan itu mendapatkan informasi melet ini dan ibunya kemudian apa? Mempraktekkan. Akhirnya menjadi apa? Dia sehat beberapa organ jasmani dan kemudian seorang lali. Jadi begitu. Ini ya karena apa? Dapat cerita dari anaknya yang dokter, punya teman dokter dari alumni Gajah Mada ini. Ya ini melet. Nah, setelah melet kemudian apa? 10 kali kemudian turun dari tempat tidur, ya, dan kemudian apa? Gondelan apa saja, kursi bisa tembok, jinjit 8 kali. 8 kali. 1 2 8. Ya asal suwe-suwe ya. 3 kali. Apa? Ini ya urat saraf dari kaki sampai ke kepala ini hidup semuanya. Jadi begitu, hidup semuanya. Sehingga kalau kita mau kamar mandi, kemudian apa? Bisa kakinya mencengkeram sehingga tidak terpeleset. Karena ada orang timur sana, ibu 36 tahun dari tempat tidur langsung kamar mandi kepleset, digotong, dibawa ke rumah sakit. Jam 7 pagi sudah ada berita di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya apa? Kok podo ya? Ya. Kalau hari Senin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang punya anak kecil posyandu. Tapi itu
suaranya tidak seperti tadi. Ini apa namanya tadi? Maka kalau kita ke kamar mandi sudah jinjit, mau menuju kamar mandi kok ada atusan ewon, orang bakal keru puluhan ewon. Ini diantaranya. Jadi itu dibiasakan ini. Selanjutnya adalah setelah itu baru kemudian apa? Jangan lupa di rumah sakit itu ada cerdik, singkatan dari cek kesehatan secara rutin. Sini ada ya Pak ya, pemeriksaan kesehatan ya Pak ya. Alhamdulillah ini masjid yang bagus, tidak hanya tubuhnya masjid tapi juga isinya, pengurusnya juga bagus, memperhatikan jamaah. Ini diantaranya. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok. Ada yang masih merokok Bapak? Alhamdulillah, isi diparingi panjang umur, sehat. Yang ketiga adalah rutin berolahraga, seperti jalan kaki. Saya nitian loh, kalau jalan kaki sampai tungkak. Kok kesel? Ya becak, kesel Pak. Kesel Pak. Pokoknya apa? Tidak ngoyo, jadi begitu ya. Ini supaya apa? Sehat, jadi begitu. Kemudian ini diet dengan berpuasa sunnah. Diet itu apa? Dengan puasa sunnah. Senin Kamis. Siapa yang ngomong ini? Orang Jepang yang ngomong. Orang Jepang yang ngomong itu bahwa puasa itu apa? Menyehatkan. Nanti kita lihat. Kemudian istirahat cukup, tidur kalau bisa 6 sampai 8 jam. Kalau bisanya 5, nanti siang ditambah setengah jam. Jadi bisanya begitu. Kalau bisa. Tapi kalau sepuh-sepuh itu kadang-kadang apa? Sudah jam 2 itu sudah ketap-ketip, kemudian dipakai untuk sholat tahajud, atau dikir-dikir, jadi begitu. Ini diantaranya. Setelah itu kelola stres, hindari apa? Marah. Tapi kalau bisa kita sabar, banyak sabarnya. Ini diantaranya Bapak Ibu. Ini supaya kita sehat, dalam Islam itu ada yang pertama adalah melakukan puasa sunnah atau melakukan puasa nyaur. Ini diantaranya. Berapa kali? Kalau bisa seminggu itu 2 kali minimal. Jadi begitu. Maraknya sehat. Siapa yang mengatakan sehat ini? Ini ada seorang dokter dari Jepang namanya Yoshinori Ozomi. Orang Karanganyar atau pinggiran? Orang Jepang jadi begitu ya. Orang Jepang ini adalah pernah meneliti, orang-orang itu diteliti. Dia disuruh melapar-laparkan diri, mengeleh-ngelehkan diri selama 12 sampai 16 jam. Itu. Itu setelah ngeleh, maka kemudian jam 1 siang, seperti kalau kita puasa, jam 1 siang itu mulai perutnya batoknya anget, bahkan ada yang murus, jadi begitu. Ini ternyata apa? Ternyata di dalam tubuh itu ada yang namanya protein. Protein yang keluar dari tubuh kita itu protein autoparkinson namanya itu. Protein itu apa? Keluar dan kemudian bahasanya nyapu tubuh kita itu disapu, yang elek-elek, yang zat-zat yang tidak baik, sel-sel yang sudah mati dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dimplok oleh autoparkinson protein tadi. Maka proses dikumpulkan itu melilit, Tapi nanti kalau sudah jam 4 itu selesai. Jadi kira-kira jam 1 sampai setengah 4 itu jadi begitu. Ini dikumpulkan. Kadang-kadang mulus, kadang-kadang enggak karu-karuan, jadi begitu. Wah, aku nek poso ngene iki carane, kadang-kadang begitu ya. Tapi nanti kalau udah jam 4 itu tenang. Ini
menyehatkan puasa itu. Maka akhirnya Pak Dokter itu dapat hadiah dari dunia, hadiah Nobel. Jadi begitu. Nek gue tuku kerupuk, duitnya hadiah, terang-terang gue baik masjid ini kebak. Jadi begitu ya. Ini diantaranya. Jadi begitu. Nah, ini membuktikan bahwa puasa dalam Islam itu menyehatkan. Sehingga akhirnya Pak, di Inggris, Belanda, Prancis itu banyak sekali orang-orang sekarang masuk Islam. Ya, karena apa? Islam itu saya dibuktikan kalau bermanfaat bagi tubuh kita, bagi rohani kita. Nah, ini diantaranya. Maka kalau kita puasa, maka kemudian kita sehat. Orang yang sehat itu hidupnya menjadi apa? Tentram. Nah, ini diantaranya. Ya. Kembali selanjutnya, apalagi yang menjadikan kita? Nah, ini ya. Kemudian kalau pekebatan zaman Nabi itu bekam. Nabi itu kan sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai eyang, ya, sebagai nabi, sebagai rasul, kadang-kadang pening. Maka kemudian dibekam atau apa namanya, kalau sekarang kita ada yang namanya pengobatan cangkruk, ya, karena yang dipakai bekam itu kayak cangkruk. Nah, Nabi dibekam di sini, setelah itu dibersihkan, Nabi sare, maka bangun tidur dalam keadaan sehat. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini juga bisa. Ini apa nama? Profesor Dr. Soleh, dokter Soleh yang membuktikan dengan sholat tahajud itu 3 unsur darahnya akan sehat dengan melakukan sholat tahajud secara rutin. Dan sholat tahajud yang tidak begitu, ya, tapi pelan-pelan, ya, jadi begitu. Apa yang sehat itu? 1, tekanan darahnya, 2, trombositnya, 3, hemoglobinnya. Nah, kalau 3 unsur darah itu sehat, orang itu sudah, ya, sehat berarti duit orang. Nah, itu ya, ini ya. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian yang keempat, bisa mengkonsumsi habatus sauda, madu dan seterusnya. Tapi yang asli ya, jangan madu yang, ya, tawonnya dimakani bojoku. Nah, itu nanti bisa menjadi apa? Bahaya. Ya, kemudian zikir dan doa itu bisa apa? Menenteramkan Bapak Ibu. Nah, ini diantaranya. Ya, saya lanjutkan. Ya, tadi ya untuk sehat. Nah, sekarang yang kedua adalah kita sehat, ya. Maka kemudian yang kedua, kiat meraih rezeki, cukup rezeki. Bagaimana ini ya? Nah, rezeki itu memang rezeki itu diberikan kepada kita semuanya. Ya, jadi oleh Allah kita ini diberi rezeki semuanya. Ya, nek bahasanya orang minggiran, orang sini itu apa namanya? Podo nompo. Ya, tapi tidak menompo podo. Apa? Podo nompo, semua menerima apa? Rezeki. Neng gedene apa? Berbeda-beda. Nah, jadi begitu. Sampai begitu apa? Allah itu berbicara tentang rezeki ini di dalam ayat Quran ada 62 kali. Berarti rezeki itu penting sekali. Kenapa rezeki itu? Ya, rezeki itu semua anugerah Allah yang diberikan kita dalam rangka melanjutkan hidup dan kehidupan ini. Ini namanya rezeki. Maka rezeki itu bisa wujudnya makanan. Roti kuning-kuning itu adalah rezeki. Yang di kerdus itu ini rezeki. Ya, jadi ya. Yang kedua, ya, kursi itu juga rezeki. Sekarang banyak kan cari kursi untuk dicoblos. Ya, karena apa? Jabatan itu menjadi sarana untuk mendapatkan apa? Rezeki. Ya. Saya pernah jadi jabatan ketua takmir, ketua RT. Nah, jadi begitu ya. Nah, dia ada apa-apa disik dewi. Nah, jadi begitu. Nah, ini diantaranya apa? Jabatan itu rezeki. Sehat itu juga apa? Rezeki. Ya, ada tetangga saya itu ibu, saya sapa. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pagi-pagi senyum. Iya Mas. Ya, saya hari ini sehat. Jadi begitu, ya.
Lah sehatnya apa Bu? Seminggu yang lalu saya operasi habis 51 juta dan sekarang saya sudah seminggu sehat. Batin saya berarti kalau saya operasi duit seket siji itu ning tak tileneng sak ora ono ya. Berarti apa? Sehat itu adalah rezeki. Ini ya. Ini diantaranya. Jadi begitu. Ya. Diberi kita hidup ini adalah termasuk apa? Diberi rezeki. Neng gitu. Bagaimana Bapak Ibu untuk supaya kita cukup rezeki itu? Ya. Kita lihat bagaimana kekurangan rezeki. Orang yang kekurangan rezeki itu atau imannya bisa lemah. Apa? Imannya bisa lemah. Ya. Ya. Jadi orang yang kurang rezeki bisa ya bisa berbalik ke agama yang lain yang memberi apa? Rezeki. Kemudian yang kedua, sulit merasakan syariat Islam dengan baik. Ya, jadi gitu. Ya, kemarin kita korban itu sepertujuh sapi berapa Pak? Pak Takbir? 3,5 juta atau 3 juta? Itu duit semua Pak. Duit semuanya. Kalau kita nggak punya, maka kemudian sulit untuk melaksanakan korban. Ya, apalagi kalau umroh dan haji itu lebih banyak lagi. Maka kalau bisa orang Islam itu yang sepuh-sepuh menganjurkan kepada anak cucunya supaya semangat untuk bekerja, karena bekerja itu adalah apa? Itu ibadah. Maka semangat. Nanti kalau semangat bisa beribadah apa saja. Naik haji bisa, umroh bisa, korban bisa, infak sedekah bisa. Nah kalau seperti itu nanti bisa apa? Hartanya, rezekinya bisa tambah. Jadi begitu. Ini diantaranya. Nah ini ya. Kemudian apa? Yang ketiga, orang yang meminta-minta. Nah ini ya, orang yang meminta-minta bisa menjadikan apa? Ya, bisa seperti itu. Di Surabaya, di Madura itu ada orang meminta-minta itu rumahnya gedenya seperti masjid ini. Dan lantai 2 lagi. Tukang jaluk ngemis. Itu omahe semini gitu ya. Oh hebat sekali itu kayak ini ya. Nah ketika Rasulullah SAW dikonfirmasi oleh sahabat, kok tidak sedikit orang yang mengemis itu sugih. Nah maka Rasulullah ditanya, Rasulullah bagaimana orang pengemis itu? Maka Nabi menjawab, man fataha baba mas'alatin fatahallahu baba fakrin fid dunya wal akhirah. Ya, wa man fataha baba atiyatin ibtigha wajhillahi ta'ala atalllah khairat dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran, kemiskinan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membuka pintu memberi karena ridho Allah Ta'ala, maka Allah akan membukakan pintu kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, ini diantaranya. Maka jangan sampai kita jatuh pada meminta-minta. Jadi begitu. Ya, ini diantaranya yang berkaitan dengan rizki. Lalu bagaimana kita itu untuk meraih rizki? Semua yang hadir ini berbeda-beda. Jadi begitu ya, dalam mencari rizki. Tapi supaya kita diberi rizki oleh Allah, yang pertama adalah membiasakan beristighfar kepada Allah. Ini Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau baca sayyidul istighfar. Hati kita akan bersih. Orang yang hatinya bersih itu Rasulullah mengatakan, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan 3. 1, kekuatan mental menghadapi masalah yang pelik dan sulit dalam masalah rezeki. Ya, yang kedua akan diberi jalan keluar menyelesaikan masalah yang pelik dan sulit itu. Dan yang ketiga akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya.
sehingga kita rajin istighfar kepada Allah, ya, supaya kita diberi rezeki. Ya, tadi rezeki itu macam-macam ya wujudnya. Kemudian yang kedua, takwa kepada Allah. Dengan takwa kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mencari rezeki. Takwa itu apa? Ya sholat selek, ya mau ngaji, ya infak gitu ya. Nah itu orang yang takwa. Ya, kemudian suka bersilaturahim. Ya. Kalau silaturahim kadang-kadang rodok neranya enggak apa-apa. Bu, ya Pak, jangan kok ketoknya kayak uripe kok kayak penak nopo. Wah, aku bingung biasa dodol angkringan. Enggak. Ini kawan memiliki. Nek angkringannya cacahe 34 ning ndi. Ya, saya mengatakan 34 itu apa? Karena ada mahasiswa Gajah Mada itu semester 3. Ya, semester 3 itu ternyata dodol angkringan di utara Jogja Kembali Museum itu ya. Dan ternyata apa, teman-temannya kalau nggak punya duit mau semesteran dimintai utangan itu raweh dia mungkin. Tetapi kalau kamu mau ikut angkringan saya, jadi begitu, maka tolong dino tak ajari dan sesuk kowe gula tempat tak kei kabeh. Sak angkringane kabeh. Akhirnya apa? Dia itu sampai lulus di wisuda jadi dokter. Dia punya 34 angkringan. Wow. Ya, untungnya yang sithik 275 sedina. Anak petung 34 piro? Ya? Piro nek 34 ping 235 rupiah sehari. Ya, akhirnya gajinya karo dokternya malah kalah karo angkringannya. Nah ini diantaranya. Ya, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, senantiasa mengajak berdoa memohon rezeki. Ya, setelah sholat duha, pada sepertiga malam sholat tahajud, ya, pada sholat wajib di waktu senggang yang lain. Ya Allah, saya nyebut rezeki ingkang kathah halal thayyibah. Terus begitu. Ya. Ibaratnya anak, kalau anak itu jalur duit terus, sesuai ibu sebelah. Kalau sebel kayak nyok, meragitan orang ikhlas nyok. Gusti Allah nanti akan memberi kepada kita rezeki. Jadi diantaranya. Jadi begitu. Doanya apa? Doa yang pendek aja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak halal thayyibah, dan amal yang engkau terima. Ya, doanya cerdik kok gampang dilalek gitu. Nah, ini diantaranya. Nah, jadi begitu. Ya, itu aja. Nabi begitu. Saya juga begitu. Ya. Saya umur saya udah 62, maka saya tetap ya dongo begitu biar diberi apa? Rezeki. Nah, ini diantaranya. Jadi begitu. Ya, ini Bapak Ibu sudah praktekkan? Kita semoga nanti mampu mempraktekkan dan segera diberi apa? Rezeki. Jadi begitu. Ini diantaranya. Dan yang kelima, senantiasa bersedekah dengan ikhlas dan tidak meminta lagi. Ya, sedekah sak mampunya. Jadi begitu, ini diantaranya. Ya, kemudian apa? Bekerja keras diniati ibadah kepada Allah. Nah, jadi begitu. Ya, bekerja keras diniati ibadah kepada Allah. Jadi begitu. Ya, Bapak Ibu, di Jakarta itu ada orang yang ahli ngobati. Ya, ngobati apa? Pakai air putih. Jadi begitu. Didungani terus diparingi, jadi begitu. Kok jodoh-jodoh, ya rumahnya itu ada kamar tamunya itu 3x4, jadi begitu. Tiap minggu itu apa namanya, ya kepenuh. Nah, ketika penuh itu, ya saya lihat itu, ya saya lihat di televisi itu, ya ternyata ada dari sini ada giliran sampai di sini, ya ada seorang bapak muda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Loh,
kamu sehat kok kesini? Ya Ustaz, ya umur saya 33 tahun, ya putri saya 1, ya tapi saya masih sulit dalam masalah rezeki Ustaz, ya dah kamu baca surat At-Taubah terakhir. Bunyinya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya. Akhirnya apa? Ya, orangnya tadi ya terima kasih, assalamualaikum, kuras dijawab karena ustaznya tadi sudah apa? Giliran yang ke sini. Akhirnya dia apa? Pulang dari ustaz itu dibaca, bermaghrib baca, bersolat baca, pokoknya baca terus, dan 6 bulan kemudian bisa membeli mobil. Oh, hebat toh? Dan kalau pada subuh, bersolat subuh, mobilnya itu dibunyikan. Suaranya begitu. Nah, orang itu namanya Widodo, sehingga terkenal dengan Widodo Trung. Situ ya, jadi begitu. Itu ya, baca-baca itu terus jadi begitu. Di antaranya begitu. Ya, jadi begitu. Ya, akhirnya bisa beli tanah. Ya, 1 kilo menggoreng jagung. Kemudian bisa akhirnya beli apa? Ngontrak rumah, beli rumah, jadi begitu, akhirnya jadi begitu. Ini. Ya, dia. Apa? Ya kalau dia berangkat begitu mau, ya, maka juga istrinya muntapil apa? Ya, kalau dia mau ke keluar rumah itu ya maka motor mau bekerja, maka istrinya itu apa? Ya, dan ketika muntapil itu senyum dan ingat baca mas, jadi begitu, doa, jadi begitu. Ya, karena kalau tidak diingatkan, dia berangkat itu membacanya Bismika wahumah, ya mbak Bismika. Malah mau cari dulu malam ya, jadi begitu. Ya, akhirnya apa? Istrinya itu ketika muntapil itu bawa peso untuk masak maksudnya. Ya toh. Setelah suaminya pergi nggak dilihat lagi, dia kemudian masuk ke dapur, dan kemudian masuk ke dapur itu sambil mengucapkan tadi ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi dan seterusnya tadi, jadi begitu. Terus masak, dan akhirnya apa? Dia jadi orang cukup. Ya, kira-kira Bapak Ibu pengen atau enggak? Ya, bekerja keras, dilabari tadi ya surat At-Taubah ayat terakhir tadi. Ya, jadi begitu. Ya, semoga begitu ya. Semoga jadi apa? Kita diberi rezeki oleh Allah. Jadi niati ibadah. Ya, jadi begitu. Ya. Bagaimana kalau sudah purna tugas atau istilahnya sudah tidak mampu bekerja keras? Ya, ini ya berternak ayam. Ya, dengan catatan ojo ning kene le ternak, tidak ngambon-ngamboni ya, jadi begitu ya. Ini beternak ayam unggul Balitbang ini ya baru 17 hari aja sudah bisa panen. Nah, jadi begitu. Kalau tidak berkebun, tanaman toga, bunga, buah-buahan, alpukat, manggis, pisang, sayur mayur, gitu. Ada orang Boto Kenceng sini dekat apa namanya? Jalan mau ke Pleret ya, ya. Nah, itu apa namanya? Ya, punya lahan sendiri, tanduri pohon pisang rojo. Nah, jadi ya. Nah, ternyata pas pisangnya keluar, yono warung ewok manten. Nah, dituku 500.000, alhamdulillah. Nah, jadi begitu. Ini diantaranya. Dan yang ketiga perikanan. Nah, ya, perikanan, pembibitan, ya, lele, ikan dan seterusnya. Jadi begitu ya. Nah, ini. Tapi harus apa? Sabar dan telaten. Ya, sering buka YouTube nanti bisa apa? Bisa sukses. Dan melestarikan usaha keluarga, bertani, berdagang, beternak, ya, usaha bengkel, maklaran tanah, bisnis jasa,
kontrak ke rumah, kos-kosan dan seterusnya. Jadi begitu ya. Nah, ini nih kalau sudah apa namanya kita sudah mampu bekerja. Jadi begitu. Ya. Yang penting apa? Jangan ngoyo. Nanti kalau ngoyo kayak nesune stroke loh. Maka kemudian apa? Niatkan semuanya beribadah. Untuk sintik alhamdulillah. Itu oke ya kuwi sing tak ya ini yang penting itu ini. Ya ini. Angel enggak ini? Ya, angel atau enggak? Ya, dicoba tadi begitu ya. Nah, ini kalau kita sudah apa namanya sudah nggak mampu bekerja keras ya, yang kuat karena kita sudah lemah, yang ya semacam seperti ini ya, insya Allah akan apa namanya akan menjadi jalan untuk apa kita dapat rezeki. Sekarang yang ketiga tadi apa? Kita mau tonton itu sebab kita sakit maka sehat. Yang kedua kalau bisa punya rizki. Yang ketiga adalah rumah tangga rukun. Nah ini ya, rumah tangga rukun. Ya, jam 7 kurang ya kurang 18 menit. Ya, makin mau jam itu Pak. Jangan capek nanti Pak. Ya. Supaya kita rumah tangga kita rukun ya, dan kalau bisa jangan jadi begitu, apalagi hanya masalah partai ya. Nah ini ya, masing-masing keluarga saling berkomunikasi dengan baik ya. Jadi itu. Yang kedua meneladani perilaku Rasulullah SAW ya. Sebagian cita-cita dan harapannya anak-anak bisa terwujud. Jadi begitu ya. Jadi ini ya, kalau memang keluarganya pas-pasan, anaknya sekolah ya disekolahkan di SMK ya, jangan SMA ya. Nanti sehingga nanti rampung itu bisa Pak ya, bisa kerja, punya keterampilan, punya skill. Jadi begitu. Ini diantaranya. Ya, kemudian terpenuhnya kebutuhan ya. Ya. Contohnya ini ya. Ini ya, punya kebiasaan yang baik tadi ya. Ini satu, membiasakan sholat wajib di awal waktu ya, berjamaah di masjid atau musola ya. Jadi begitu. Ini tuntunannya banyak sekali, maksudnya dasarnya banyak sekali. Yang kedua, membiasakan berpuasa sunat dari Senin Kamis tadi. Prihatin ya. Orang yang puasa sunat itu satu, dapat ganjaran dari Nabi. Ya, yang kedua itu doa-doanya ijabah. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ada di depan saya kalau mengatakan Bapak Ibu itu orang-orang sukses, benar nggak kira-kira? Kok malah menerima? Kemarin itu saya tanya, orang sukses atau bukan? Sukses ya. Karena di Jakarta itu ada beberapa orang, banyak orang itu rumahnya ternyata kerdus ya, tulisannya pilih ternyata kerdus, itu kerdus banyak itu. Dan kalau kudanan alumni kafe, main kafe, Bapak Ibu kan data rumahnya tidak seperti itu tuh. Berarti sukses itu ya, gede itu lebih baik daripada kerdus. Jadi begitu. Nah ini, dan kesuksesan Bapak Ibu itu ada enggak kira-kira berkat doa dan prihatinnya orang tua? Iya atau enggak? Kalau saya merasakan, maka kalau orang tua kita mendoakan kita jadi orang yang sukses, tidak merosot banget, jadi begitu ya. Maka kalau bisa anak cucu kita juga apa jadi orang sukses. Mari kita prihatin dengan berpuasa sunat, misalnya seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, badan kita menjadi sehat. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang ketiga, membiasakan membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, jadi begitu. Kemudian membiasakan berinfak, bersedekah dengan ikhlas, membiasakan berdoa dan berzikir, ya, zikir yang pendek-pendek, jadi ya. Kemudian membiasakan berkata-kata yang baik, ya. Kalau ada ya bapak-bapak mau pergi pindah pundi Pak, itu kan berkata-kata yang baik, menyapa. Jadi begitu.
dan membiasakan tolabul ilmi. Nah, minggu pagi ini kita perlu lestarikan. Semoga ini menjadi tempat kita untuk bertolabul ilmi, cari ilmu. Jadi begitu ini diantaranya. Kita contohkan, ya, satu meneladani perilaku Nabi. Nah ini Rasulullah SAW bersabda, "Adminu li sitan min anfusikum atman lakumul jannah. Usduku idza hadastum wa aufu idza wa'atum wa addu idza tumintum wa fadu furujakum wa ghaddu absarakum wa kufu aydiyakum." Rawahu Ahmad an Ubadah bin Samit. Ya. Rasulullah bersabda, kamu semuanya akan saya jamin masuk surga kalau mampu mengindahkan 6 perkara. 1. Jika berkata jujur. Sesuk tanggal 14 nek milih golek kowe sing jujur. Yang kedua, jika berjanji ditepati. Banyak nggak orang yang tidak menepati janji? Banyak. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah dijamin masuk surga kalau kita tepat janji. Yang ketiga, tunaikan apabila diberi amanah. Ya, diberi jadi ketua anggota takmir, melaksanakan, memakmurkan masjid dan segala semampunya ini. Dan jagalah kehormatanmu. Yang keempat, jagalah kemaluan. Yang kelima, tundukkanlah pandanganmu dari melihat hal-hal yang mendatangkan dosa dan maksiat. Dan yang keenam, hentikan lancang lisan atau tanganmu dari menyakiti hati orang lain. Coba kita contohkan yang pertama, jujur. Jujur. Ya. Ada yang bisa nebak gak kira-kira? Ya. Karena lagunya kuwi opo kuwi gampang, ya tak? Ayo bareng-bareng sekarang. Ya, yang pertama Mbak Menur. Ayo bareng-bareng. Kuwi apa kuwi kembang menur. Sing tak puji-puji, ayo padha jujur. Mergo yen jujur, negarane makmur. Piye to Mas kuwi? Iya ngono kuwi. Yang kedua, waru. Kuwi apa kuwi kembang waru. Sing tak puji-puji, ayo padha bersatu. Mergo yen bersatu, negarane maju. Piye to Mas kuwi? Iya ngono kuwi. Terakhir, kuwi apa kuwi kembang mlathi. Sing tak puji-puji, aja korupsi. Mergo yen korupsi, negarane rugi. Piye to Mas kuwi? Iya ngono kuwi. Lengkap to? Maca Quran, maca hadis, nembang wis tanda komplit to. Ya. Ini ya. Kita lanjutkan ya, kita lompati. Jadi begitu. 1, kita akan tentram hidupnya kalau sehat. 2, Pak, cukup rezeki. 3, rumah tangga rukun. Dan 4, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhan. Nah, maka yang pertama sehat, ya. Yang kedua adalah cukup rezeki, bahkan turah, ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, rumah tangga rukun dan mengamalkan ajaran Islam. Ya. Kemudian yang keempat, tawakal kepada Allah. Ya. Maka kalau seperti itu Rasulullah pernah berjanji, baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Nah, ini di antaranya Bapak Ibu. Ya. Ini ya,
apa yang saya sampaikan dalam pengajian ini yang paling pokok. Nah, itu di antaranya. Ya. Sebelum ditutup, ya ini jam 7 kurang 5 menit. Ada yang mau mundur besok? Nah, ada yang mau mundur besok? Ya. Oh ya, monggo Pak. Menawi badhe bang lagi. Oh iya. Terus menawi bangun ya punggungipun sakit ya. Nah, kalau mau cik ya alon-alon nek badhe nama wae jinjit bawa kayak mau alon-alon ora to manggrek ya, tapi alon-alon masih kita terus makin lebih ngaten insyaallah makin apa punggungipun ingkang sakit menika suwe ilang nika wonten mriki. Nabi sampun dangu menika panci napa usaha yang pertama pijet, yang kedua apa ada ya herbal ya Pak ya, ada herbal, ada yang obat kimia itu yang bisa menjadikan tubuhnya apa namanya bisa dicobi Pak. Kabeh menika ikhtiar menika wonten mriki ya. Rematik napa mboten Pak? Oh kecepit. Lah nek kecepit itu apa ya dipun pijetaken dan semangke menawi sampun kudu iso nganggo lungguh, nganggo diklek Pak. Ya, nganggo diklek iso kudu menika. Gitu. Alon-alon menika. Insyaallah makin apa? Suwe-suwe iso menika wonten mriki. Oh sih. Ganjaran nika nek sabar nika ganjarane gede Pak. Nek tetep kudu sabar loro empet ganjarane gede Pak nika iki. Pramila apa? Usaha kalau usaha menawi enjing ya, enjing menika pas ana srengenge pun napa? Celorongaken srengenge, mangke suwe-suwe napa? Ya vitamin D pun saged napa? Saged mlebu terus sudo muga-muga mangke dados sudo. Nah niku nek niat kudu kalau restu Pak. Nah niku penampung ngaturaken saran nggih Pak. Mugi-mugi mangke saged ya tindaki. Nggih. Salam. Ya, meleknya itu kalau bisa dongo, dan yang kedua diobah-obahin. Ya, karena apa? Ya, kalau ada gejala kok dieleki angel kaku, berarti orang gejala stroke. Maka itu diobah-obahin. Kiri kanan gitu. Jadi kiri kanan. Nanti sakit Alzheimer bisa apa? Hilang. Nah ini diantaranya. Jadi ya saya juga begitu. Nek lali ya kapan saja Pak, tidak harus bangun pagi. Jadi begitu. Ini salah satu cara yang al-mirip itu tanpa obat. Mirip. Ya, ya.